muncul layar seperti ini. Nah, pertama kali kita buat dulu variabelnya. Jadi dalam SPSS ini di bawah ini ada dua, yang satu data view, yang satu lagi variabel. Nah, kita klik variabel view dulu. Nah, ini kita buat nama. Dalam penelitian biasanya butir-butir data dari angket itu kita akan uji validitasnya dulu. Misalnya kita buat ada 20 pertanyaan. Jadi kita buat, kita tulis namanya di sini, misalnya butir 1, kemudian butir 2, butir 3, butir 4, butir 5, dan seterusnya sampai butir 20. Nah, kemudian kalau sudah dibuat nama, ini nanti kita sudah bisa menulis data atau mengetik data. Kalau ini tidak dirubah dulu nggak apa-apa, yang penting kita bisa nulis dulu. Kemudian kita klik yang data view. Nah, di sini sudah ada namanya. Misalnya dari pertanyaan pakai skala Likert, pertanyaan pertama misalnya sangat setuju, berarti nilainya 5. Pertanyaan kedua setuju, misalnya nilainya 4. Kemudian nilainya setuju misalnya 4, kemudian ragu-ragu misalnya 3, kemudian sangat setuju misalnya 5, dan seterusnya. Nah, gitu kan? Nah, ini kan kelihatan ya ada desimalnya. Nah, kalau ini mau kita rubah, desimalnya dihilangkan di sini. Jadi 0 gitu ya. Biar kelihatan nggak ada desimalnya. Nah, ini bisa dirancang dari awal. Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, ini kan tinggal angka ya. Ini kan ada di pinggir. Kalau misalnya mau diketengahkan, ya di center aja. Sini center. Ini center. Ini di center. Ini di center. Ini di center, gitu ya. Nah, kita lihat data lagi. Nah, ini udah dari tengah kan, dan seterusnya gitu ya. Jadi pemulahnya buka aplikasi SPSS, kemudian buat variabel untuk menulis nama, kemudian kalau sudah ada nama ketik datanya. Nah, singkatnya sekarang saya buka data yang sudah ada, aja. Ini data. Nah, kelihatan ya? Kelihatan kawan-kawan? Kelihatan Pak Dokter, insya Allah. Ya, ini data lengkapnya seperti ini. Jadi butir 1, butir 2, butir 3 sampai 20. Ada 20 pertanyaan. Nah, kita ketik ya. Kita ketik. Kemudian di sini kalau kita lihat ada 102 responden berarti. Nah, kita tahu bahwa dalam penelitian kuantitatif, data ini sebelum dianalisa kita harus uji dulu butir-butir ini valid atau tidak. Ya, banyak cara menguji validitas. Nah, saya rekomendasikan yang paling mudah kita pakai scale. Ya, nah caranya kita tekan analyze ini, kita tekan analyze, kemudian scale ini, kemudian reliability analysis ini kita klik. Nah, nama-nama B1 sampai B20 ini sudah muncul di sini, kita sorot, kemudian masukkan ke sini. Ya, jadi udah masuk nih, gitu ya. Kemudian kita tekan statistik. Nah, untuk ujinya di sini nanti, yang penting ini 3 ini jangan sampai nggak diklik ini itemnya, scale, kemudian scale if item delete. Kemudian yang lain boleh diabaikan gitu ya. Yang terpenting ini gitu ya. Kalau mau pakai yang lain-lain lengkap juga boleh ya. Nah, kemudian continue. Kemudian oke. Nah, ini sudah keluar outputnya. Saya share lagi.
Jadi sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan belum? Sudah Pak Dokter, sudah. Outputnya sudah kelihatan? Belum, belum. Oh belum. Oh, belum Ini ya? masih ya. Ini outputnya sudah kelihatan ya? Sudah, insya Allah sudah. Nah, jadi data tadi kita sudah uji validitasnya sekaligus reliabilitas. Nah, reliabilitasnya ini nih. Ini reliability statistik. Jadi ini angka ini nih, angka alfa ini 0,902. Variabilitas itu konsistensi. Kalau data ini valid, otomatis dia reliable. Nah, untuk melihat validitas di mana? Nih, di sini nih. Jadi, kita lihat di item total statistiknya, di corrected item total correlation nih. Nah, sini nih. Tadi ada 20 pertanyaan yang ngisi atau respondennya ada 102. Nah, pertanyaannya 20, itu kalau variabel X-nya 2, nanti dilihat di tabel, itu nilainya 0,2992 nilai tabelnya. Jadi kalau angkanya di atas 0,2992 berarti valid. Nah, kita lihat di sini. Ini butir 1 0,5 sekian, butir 2 0,4 sekian, dan seterusnya. Jadi tidak ada yang di bawah 0,992. Berarti data yang kita uji tadi semuanya valid. Ya, karena kebetulan ini data penelitian yang sudah pernah diuji, jadi semuanya valid. Sebenarnya tidak semudah begini ya, tidak semudah data begitu kita uji langsung valid ya. Jadi kalau angka di sini masih ada di bawah nilai tabel, dia tidak valid. Ketika tidak valid, nah nanti bisa kita lihat lagi yang salah apanya. Bisa jadi angketnya yang salah, bisa juga respondennya ngisinya juga salah, isinya salah-salah dan seterusnya. Jadi nanti ada tindak lanjut lagi kalau tidak valid. Nah, seperti itu untuk uji validitas dan reliabilitas. Nah, saya kembali lagi untuk datanya ya. Nah, sudah kelihatan ya ini ya. Ini X1. Kemudian kalau kita mau bikin X2, nah ini bisa kita hapus. Supaya gampang ini kita bisa hapus gitu ya. Jadi nggak usah ngetik lagi, ini kita hapus saja. Gitu ya. Kelihatan ya, kosong ya. Nah, kosong nih. Nah, kemudian kita ketik lagi data. Ya, kita ketik data lagi. Kemudian kita uji lagi, kita save as gitu ya, kita save as. Nah, bisa juga pakai data Excel. Nah, misalnya gini, kita copy, kita sudah ngetik di Excel, misalnya X2-nya, ini saya buka Excel, kemudian data ini kita copy, ya kita copy, kita taruh di sini. Nah sudah masuk nih, jadi kita nggak perlu ketik lagi. Kelihatan ya? Iya Pak Dokter. Ya kelihatan ya. Nah kalau kelihatan, nah ini sudah data yang kedua, ini X2 nih. Nah, supaya tidak hilang kita simpen di save as. Kita bikin aja. Kalau tadi X1, sekarang kita bikin misalnya uji validitas latihan X2 gitu ya. Latihan X2. Nah, kita simpen. Nah, yang tadi nggak tertutup gitu, yang tadi sudah nama filenya lain. Nah, kemudian kita lakukan uji lagi, analyze, scale, reliability analysis. Nah,
Karena tadi sudah masuk ya, nggak perlu dimasukkan lagi, tapi datanya sudah berubah. Kemudian nggak perlu diklik lagi karena sudah diklik yang tadi, gitu ya. Jadi kalau sudah mengulang lagi, tinggal oke saja. Nah, tinggal oke. Nah, nilainya sudah berbeda. Nih, saya tekan lagi ya. Kelihatan? Ya kan? Nih, angkanya Iya, sudah beda ya. Ini yang pertama 0,480, 0,311 dan seterusnya. Nah, gitu. Jadi ini jadi sebelum menguji begini, kita lihat tabel dulu. Tabel itu tergantung dari banyaknya angket, jumlah butir angket, gitu ya. Nanti bisa dilihat kalau yang angketnya jumlahnya 20, nilainya 0,21192 untuk dua variabel X. Nah, jadi kalau sudah hafal itu, kemudian begitu diuji di sini dilihat ternyata sudah di atas 0,2992, berarti sudah valid semua. Oke, ini yang. Nah, kemudian kita kembali lagi. Ini kembali lagi. Kelihatan datanya ya? Nah, kalau yang pertama itu kan supaya mudah, nomor 1 kan 5 semua kan? Nah, ini udah berubah. Nah, sekarang ini saya hapus lagi. Saya hapus lagi nih. Biar nggak bikin lagi. Saya hapus. Oke. Nah, saya buka lagi di Excel-nya. Saya ambil data Y-nya. Y-nya saya copy. Ya, saya copy. Kemudian taruh di sini. Di paste. Nah, sudah muncul nih. Datanya beda, bukan yang tadi ya. Nah, kemudian kita save as lagi. Kita save as. Uji coba. Nah, sekarang latihan Y supaya data tadi tidak hilang. Nah, kemudian kita save. Nah, sudah, datanya sudah. Nah, sekarang kita analisa lagi. Tekan analyze, kemudian scale, kemudian reliability. Nah, sudah masuk kan? Jadi kalau sudah perintah pertama sudah, nggak usah klik lagi, langsung oke saja. Nah, langsung keluar nih. Saya share lagi. Nah, kelihatan ya? Nah, ini udah 3 nih. Cara mengetahui tadi hasilnya belum ditahu diklik yang mana. Sudah 3 nih. Jadi saya ulang dari awal. Ini X1-nya, ini X1. Perhatikan ya, angka B1-nya 0,513. Semuanya lebih dari 0,2992. Kemudian X2-nya yang ini kan nih. Yang pertama butir 1 0,480. Dilihat semuanya sudah di atas 0,2992. Kemudian Y-nya ini tuh di atas, untuk B1-nya 0,641 dan seterusnya. Jadi tadi kita sudah menguji uji validitas dan reliabilitas untuk 3 variabel X1, X2 dan Y. Nah, perintahnya cukup sekali, kemudian di copy gitu ya, sudah 3 kali. Nah, ini untuk uji validitas yang dilihat corrected itemnya. Itu. Nah, sudah selesai. Jadi karena variabel X1, X2 dan Y semuanya valid, berarti data layak untuk dilakukan perhitungan selanjutnya. Itu kawan-kawan. Oke, 1 tahap uji validitas dan reliabilitas sudah selesai. Kita lanjut dulu ya, nanti pertanyaannya belakangan. Nah, kemudian kalau data ini saya lihat lagi. Nih, data ini kelihatan ya?
Kelihatan datanya? Data. Ya, Nah, Pak Dokter. ini data X1, X2, dan Y sama seperti ini. Tapi data X1, X2 kan sudah kita simpan. Ini yang terakhir data Y. Nah, X1, X2, dan Y nanti kita jumlah. Karena ini kan butir-butir nih, butir-butir pertanyaannya yang menjadi data. Nah, kemudian nanti kita jumlah datanya menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat jumlahnya. Nah, kelihatan ya? Data. Nah, jadi X1 tadi butirnya ini jumlahnya. Jadi butir-butir dari yang nomor 1 itu biar mudah kan 5, semua ada 20 pertanyaan, berarti jumlahnya 100 dan seterusnya sampai terakhir ini sampai 102 jumlahnya. Kalau mudah bisa dijumlah pakai Excel. Nih, nanti saya tampilkan Excelnya. Untuk X2 juga begitu, butir-butir tadi dijumlah, kemudian Y-nya juga dijumlah. Jadi untuk supaya mudah seperti ini saya tampilkan untuk Excel-nya. Kelihatan ya, ini Excel-nya? Ya, data. Ya, kelihatan ya. Oh, hilang, Din. Nih. Nih, data X1 ini ya. Iya, gitu. Kelihatan ya? Ya, data. Iya, Pak Dokter. Nah, ini data X1, nih X1 misalnya variabel X1 itu kepemimpinan kepala sekolah. Ini untuk ngilangin ini gimana ini? Biar hilang nih. Nongol nih. Itu mau nggak apa-apa tuh, nggak ngaruh. Tutup nih. Jadi ini variabel ini tadinya nggak kelihatan. Bisa nongol. Variabel X1-nya kepemimpinan kepala sekolah misalnya, variabel X2-nya kompetensi guru, variabel Y-nya efektivitas pembelajaran. Nah, ini jumlah kan, ini jumlahnya. Gimana cara ngilangin? Ini jumlahnya 100 dan seterusnya. Ini jumlahnya 85, 16 seterusnya. Nah, demikian juga ini. Nah, jumlah ini bisa kita bikin di perhitungan tersendiri ini kan. Nah, ini nanti dari jumlah ini bisa kita copy. Nah, ini kita copy juga, gitu kan? Kita copy. Ini supaya hilang gitu. Kayaknya ini deh baru tuh. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita buat yang data tadi. Nah, kelihatan ya? Data. Nah, ini data jumlah dari butir-butir tadi gitu ya. Nah, ini nanti akan kita hitung. Tadi sudah uji validitas, reliabilitas baik X1, X2 dan Y. Nah, jumlah ini kemudian kita uji normalitas ya, karena setidaknya untuk bisa diuji regresi dan korelasi data itu normal, valid dan reliable kan. Nah, sekarang kita uji. Banyak cara untuk uji normalitas, banyak caranya. Nah, salah satu yang saya rekomendasikan yang paling mudah menurut saya, kita pakai yang deskriptif statistik. Ini kita klik yang nomor 2 ya. Kemudian deskripsi, ini deskripsi klik. Nah, kemudian kita masukkan. Ini masuk ke sini. Nah, kemudian kita uji pakai UNIS nih, kliknya nih. Kalau yang lain boleh nggak diklik, diklik juga boleh. Jadi kita mau menggunakan uji normalitas dengan rumus UNIS, ya. Nah, kemudian continue,
kemudian oke. Nah, sekarang kita lihat ininya, outputnya. Nah, sekarang kita lihat di paling terakhir outputnya. Nah, ini ketemu nih. Ya, ini deskriptif statistik. Jadi di nilai sejenis statistiknya ini ketentuannya begini. Kalau angka sekiunisnya mendekati 0, berarti dia normal. Nah, sekarang kita lihat X1-nya berapa? 0,006. Dekat sekali dengan 0 kan? Ya. Baik positif maupun negatif ya. Kemudian yang X2-nya ini 0,134 ya, masih sangat dekat 0,01 ya. Kemudian Y-nya min 0,061. Nah, ini ketiga-tiganya mendekati 0, berarti data ini normal. Nah, kalau datanya normal berarti layak atau bisa dilakukan uji regresi. Jadi syarat uji regresi adalah datanya normal, karena regresi itu adalah rumus parametris. Kalau datanya tidak normal, maka nanti kita gunakan rumus non parametris. Oke gitu ya. Jadi kita sudah melakukan uji 3. 1 uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas. Nah, kalau sudah, kemudian kita akan lakukan analisa baik di uji korelasi, uji regresi maupun uji hipotesis nanti. Nah, yang kita akan uji data jumlahnya ini ya, X1, X2 dan Y. Kita tekan analyze, kemudian kita uji korelasi dulu nih, korelasi verified yang kita pakai. Ini klik, ya. Ini X1, X2, Y kita masukkan ke mesin ya, kemudian langsung kita oke saja. Belum kelihatan Pak Dokter. Oh iya, saya ulang lagi ya. Tadi share screen-nya lupa. Nah, saya ulang lagi ya. Ya, betul. Share screen-nya ini. Tadi output-nya ya. Saya ulang lagi. Data ini sudah kita lakukan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas. Kemudian kita tekan analyze, kemudian kita tekan korelasi. Ini kan korelasi ya. Kemudian verified. Nah, kemudian tadi ada di sini nih. Tadi ada di sini. Ya, ada di sini. Kemudian kita sorot, boleh satu-satu, boleh sekaligus. Kita sorot, masukkan ke sini ya. Langsung aja oke. Nah, sekarang saya tampilkan share screen-nya di output-nya ya. Output-nya sebelah mana Pak itu? Klik output-nya di mana tadi? Langsung continue langsung. Langsung continue ya. Ini output-nya ya. Udah kelihatan? Data. Udah kelihatan? Nah, korelasinya nih. Ini dia langsung mengukur tiga-tiganya. Ya, jadi X1 dengan X1 itu satu, betul kan? X1 dengan X2 0,690. X1 dengan Y 0,629. Kemudian X2 dengan X1 sama lagi nih, yang ini kan, sama dengan ini kan, bolak-balik kan. Kemudian X2 dengan X2 itu satu. X2 dengan Y. Nah, ini Y dengan X1, Y dengan X2, Y dengan Y. Y dengan Y satu. Nah, itu tinggal kita membaca mau vertikal, horizontal sama aja. Jadi dihubungkan antara X1 dengan X2 dengan Y bolak-balik. Sudah ketemu. Nah, interpretasi korelasi itu ada tabelnya. Kalau 0,001 sampai 0,199 itu sangat lemah. Kemudian 0,2 sampai 0,399 itu lemah. 0,4 sampai
0,599 itu sedang, 0,6 sampai 0,799 itu kuat, 0,8 sampai 0,999 itu sangat kuat. Nah, ini semuanya kuat karena di atas 0,6 ini kuat. Jadi X1 dengan X2 itu kuat, X1 dengan Y itu kuat. Jadi hubungannya semuanya kuat. Kebetulan ini hasil ini data-data yang sudah diuji gitu ya. Jadi semuanya nilainya sudah bagus. Tadi sudah langsung valid, langsung reliable, langsung normal gitu ya semuanya. Nanti kawan-kawan kalau data asal belum tentu valid semua, belum tentu reliable semua, belum tentu normal semua, seperti itu ya. Nah, ini juga hubungannya kuat. Begitu ya. Saya kembali lagi ke yang data. Masih kelihatan ya? Kelihatan? Data? Masih, Dokter, masih. Oke, saya ulang sekali lagi untuk korelasi. Korelasi ini tekan analyze, tekan korelasi, divide, kemudian ini disorot, kemudian langsung aja oke. Gitu. Ya. Kita pakai cara simple gitu. Gitu ya. Kemudian yang terakhir sekarang, yang terakhir itu uji regresi. Nah, di dalam uji regresi itu nanti tabelnya banyak sekali, termasuk ada uji T, uji F, untuk uji hipotesis sudah ada di situ. Gitu. Jadi sebenarnya kita hanya cukup 5 langkah dalam penelitian itu, ya, baik untuk skripsi, tesis ataupun disertasi, 5 langkah saja sudah selesai. Uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, korelasi dan regresi. Nah, regresi ini yang bisa berulang-ulang nih ya. Nah, sekarang kita mulai analyze, tekan regresi. Cari regresi, gimana regresi? Nih regresi ya. Regresi kita pilih yang linear. Regresi linear, diklik. Nah, ini karena pengaruh itu tidak bolak-balik, hanya searah. Jadi ini nggak boleh ketuker. Dia mempengaruhi apa, gitu ya. Nah, sekarang kita mau ukur satu-satu dulu. Variabel X1 kita masukkan di independen, kemudian variabel Y di dependen. Berarti kita akan mengukur pengaruh X1 terhadap Y. Nanti akan kita ukur lagi X2 dengan Y. Akan kita ukur lagi X1 dan X2 dengan Y. Saya ulang lagi. Jadi nanti kita 3 kali ukurnya. X1 terhadap Y, yang kedua X2 terhadap Y, dan yang ketiga X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Kita lakukan yang pertama dulu, X1 terhadap Y. Nah, kalau kita mau menggunakan estimate-nya 0,05 atau 5%, nah di sini udah otomatis nih. Jadi statistik nggak usah diklik, dia udah 0,05. Tapi kalau misalnya kita mau rubah menjadi 0,01 atau 0,1, nah baru kita rubah. Kita standar aja ya, pakai 0,05. Jadi statistiknya nggak usah diklik. Nah, tinggal kita klik plotnya. Karena ini pengaruh itu searah, tidak bolak-balik. Kalau korelasi itu 2 arah ya, maka X-nya dan Y-nya jangan tertukar supaya gampang diingat-ingat aja. Tadi kan yang di bawah independen, yang di atas dependen. Nah, sama juga ini kan, ini yang di bawah nih, zip rate-nya nih, zip rate-nya di X nih. Nah, express-nya itu di Y. Gitu. Nah, jangan lupa histogram sama normalitasnya ini diklik supaya kelihatan tabelnya. Uji normalitasnya tadi sudah kita uji pakai skewness. Nah, nanti tabelnya apa gambarnya akan muncul di sini, ya, histogramnya. Nah, sekarang kita tekan continue, klik ya. Kemudian oke, sudah cukup seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di outputnya. Nah, kelihatan ya. Nah, sekarang saya lihat paling bawah. Dia berlanjut ya. Jadi
outputnya itu nanti jadi satu, uji validitas, reliabilitas, normalitas, korelasi dan seterusnya jadi satu, numpuk gitu ya. Nah, mulainya di sini tadi regresi, ini regresinya ya. Regresinya ini yang diuji apa? Kepemimpinan kepala sekolah X1 terhadap apa? Terhadap efektivitas pembelajaran terhadap Y, gitu ya. Ini yang diuji. Nah, ini R² ini kuadratnya. Jadi waktu kita uji korelasi X1 terhadap Y itu 0,629 R²-nya ini. Jadi kalau kita mau menghitung kontribusi, angkanya di sini. Jadi kontribusi X1 terhadap Y itu adalah 0,395 atau 39,5%. Ini kontribusinya. Jadi R² ini kontribusi. Kalau lihat korelasinya ada di sini, gitu ya. Jadi kalau ngitung regresi, otomatis korelasinya masuk. Nah, kemudian pengaruhnya sendiri ada di mana? Nah, pengaruhnya ada di sini nih. Nih, tabel ini, ya. Koefisien korelasinya, koefisien regresinya ini 0,567. Nah, jadi berapa pengaruhnya? Pengaruhnya itu adalah 0,567 atau 56,7%. Nih, jadi yang dilihat ini saja. Jadi kalau mau cepat, nggak usah pikirin tabel yang lain, tabel yang akan kita artikan saja. Jadi kalau mau mengukur regresi itu pakai mau mengukur pengaruh itu pakai regresi. Nah, yang dilihat koefisiennya. Rumusnya kan seperti rumus linier ya. Y sama dengan BX plus C, gitu kan. Nah, ini koefisiennya, B-nya ini kan. Atau kemiringan kalau rumus linier itu, garis linier itu ya. Ya, jadi ini. Kalau ini konstantanya. Jadi kalau dibuat persamaannya Y sama dengan 0,567X plus 40,198. Ini koefisien X-nya. Gitu ya. Ini sudah ketemu satu. Ya, kemudian kita ukur lagi yang X2-nya. Ya. Kelihatan ya? X2-nya. Kita tekan analyze, kemudian regresi, linier. Nah, ini kita keluarin dulu. Karena kita mau mengukur yang X2. Nah, masuk. Tadi sudah diklik-klik kan, nggak usah dibilang, langsung aja oke. Jadi plot segala macam tadi. Jadi kalau kita sudah melakukannya, nggak perlu diklik lagi. Oke. Nah, keluar lagi kan? Oke. Gitu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi outputnya nanti sekaligus saja. Nah, kemudian yang terakhir kita analyze, regresi, linier. Nah, ini kita keluarin dulu nih, ya. Sekarang dua-duanya kita masukkan ke sini, ya. Karena yang pertama itu X terhadap Y, yang kedua, ya, saya ulang, yang pertama X1 terhadap Y, yang kedua X2 terhadap Y, yang ketiga X1 dan X2 bersama-sama terhadap Y. Nah, tadi perintahnya juga sudah sama, tinggal oke saja, oke. Sudah selesai. Ya. Nah, sekarang kita lihat di outputnya. Karena tadi saya sekaligus ngasih penjelasan, sebenarnya kalau menghitung dari awal cepat sekali gitu ya. Nanti kita ulang lagi nggak apa-apa. Kita ngitung dulu baru nanti penjelasannya. Nah, jadi sudah selesai seperti itu kawan-kawan. Kalau mau menganalisa data kuantitatif dengan statistik itu cukup sederhana. Jadi hanya ngetik data butirnya gitu ya, kalau kita uji, kemudian jumlahnya kita analisa. Tapi jangan salah, kalau butir-butir tadi tidak valid, kita berulang-ulang gitu sampai dia valid. Kalau belum valid, data tidak bisa kita analisa. Harus valid, harus reliable, dan harus normal kalau mau menggunakan regresi. Nah, saya lanjutkan nih keterangan yang regresi ya. Ini regresi, kelihatan ya?
Outputnya? Kelihatan, Pak Dokter, kelihatan. Nah, ini regresi. Ini yang terakhir ini kompetensi guru terhadap kepemimpinan, kompetensi guru dan kepemimpinan dua-duanya terhadap Y. Nih, ini R square-nya tadi, beda kan? Nah, kemudian nih koefisiennya ada 2 nih sekarang. Untuk X1 ketika bersama-sama nih, itu untuk X1-nya 0,369, untuk X2-nya 0,3110. Ini kalau bersama-sama. Kalau sendiri-sendiri beda. Jadi ngitung itu sendiri-sendiri dan bersama-sama itu bukan dijumlah, gitu ya. Nih, saya ulang lagi nih dari awal. Nih, ini yang X1. X1 tadi koefisien regresinya, nah kita lihat di sini nih, 0,567, berarti 56,7% pengaruhnya X1. Nah, kemudian X2-nya, nah ini yang saya bilang tadi, uji normalitasnya ini nih, munculnya di sini grafiknya, ada di regresi. Disebut normal itu, ini kan kurva normal namanya ya. Jadi kalau sebagian besar data di bawah kurva normal, berarti dia normal. Kemudian ini garisnya liniernya nih, garis liniernya. Ini datanya ya. Nah, yang X2 tadi nih kalau R-nya kan 0,601. Kontribusinya berarti ini 0,361 atau 36,1%. Jadi kontribusi X1 terhadap Y itu 36,1%. Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya di sini nih. Nih, 0,584. Kalau nggak salah tadi 56 ya. 56% X1 terhadap Y. X2 terhadap Y itu 584, berarti 58,4, berarti lebih tinggi. Kompetensi guru lebih tinggi pengaruhnya terhadap efektivitas belajar daripada kepemimpinan. Gitu. Jadi kalau mau menganalisa seperti itu ya. Jadi kompetensi guru lebih tinggi pengaruhnya terhadap efektivitas belajar dibandingkan dengan kepemimpinan kepala sekolah. Ini yang X2 terhadap Y. Nah, yang bersama ini tabelnya ya, sama kayak tadi. Nah, yang bersama-sama ini tadi yang bersama-sama. Tuh. Ketika bersama-sama X1-nya 0,369, X2-nya 0,3110 gitu ya. Nah, ini harus dijelaskan. Nah, ketika nanti kita mau uji hipotesis itu bisa menguji hipotesis sendiri pakai korelasi boleh, atau bisa lihat ngambil dari sini, ngambil dari tabel ya. Ini diuji T. Diuji T-nya yang pertama tadi X1 ya, X1-nya kepemimpinan kepala sekolah ya. Kita lihat di tabel uji T. Nah, ini nih uji T. T-nya ketemu 8,081 gitu ya. Kalau data uji T itu tergantung banyaknya responden. Responden kita kan 102 tadi ya. Nanti bisa dilihat di tabelnya. Kalau tidak salah sekitar 3, sekian gitu ya. Nah, karena T-nya ini lebih tinggi dari T tabel, nilainya 8 nih. Berarti hipotesis pertama X1 berpengaruh terhadap Y, H0-nya ditolak dan HA-nya diterima dari sini. Tapi kalau dilihat dari signifikansinya, ini signifikan 0,00. Sedangkan nilai signifikansi kita tadi adalah 0,05. Dia lebih kecil kan? Itu dilihatnya. Jadi nanti kalau mau menguraikan uji hipotesisnya dilihat dari tabel ini. Ya. X2-nya juga begitu. X2-nya lihat dari nih, nilainya 7,515. Kalau T tabelnya 3, sekian, maka 7 itu lebih dari 3, berarti HA-nya diterima, H0-nya ditolak. Karena H-nya diterima berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Nah, kalau yang secara bersama-sama
itu bukan pakai T tapi pakai F. Nih nilainya pakai F. Namanya uji F. Kalau tadi uji T. Signifikannya di sini. Nih. Jadi kalau mau lihat signifikannya, kalau sudah paham kutip signifikansi juga sudah boleh gitu ya. Tapi kadang-kadang supaya jelas kita bandingkan dengan angka, ya kita lihat angkanya. Ini 40 tinggi sekali ya. Nah, itu lebih besar dari 3. Kalau uji hipotesis itu sebenarnya tidak dilihat angkanya, jaraknya banyak atau sedikit, yang penting dia lebih besar atau lebih kecil, itu aja. Seperti itu. Nah, jadi nanti kita di pertemuan yang akan datang kita bisa menguraikan, menjelaskan ini tabel-tabel ini mana yang akan kita pakai. Tidak semua tabel ini kita pakai. Nah, jadi seperti ini, uji validitas kita klik aja ini bisa kita copy, kita buka Word, kemudian paste, ketemu di sana kita uraikan bahwa nilai korektifnya ini, kemudian kita tambah kolom berikutnya, nilai tabelnya 0,2992, maka karena lebih besar valid. Begitu kawan-kawan, jadi saya kira sangat mudah ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, saya ulang lagi, sangat praktis. Jadi hanya 5 langkah. Pada pertemuan yang lalu sudah saya peragakan dan kawan-kawan sudah bisa membuat kesimpulan ya. Ada 5 langkah. 1, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas. Langkah keempatnya korelasi, langkah kelimanya regresi. Tapi sebenarnya bisa dirangkum 2 langkah saja. Ya, kalau dirangkum 2 langkah. Langkah pertama butir-butirnya, ya butir-butirnya itu kita uji validitas dan reliabilitas, gitu kan. Kemudian butirnya tadi dijumlah menjadi data penelitian. Nah, data penelitian itu kemudian diuji normalitas, korelasi, dan regresi. Itu terserah mau membuat 2 langkah atau 5 langkah. Kalau saya supaya gampang dibuat 2 langkah saja. Langkah pertama butir-butir soalnya kita uji. Nah, kemudian kalau sudah valid, sudah reliable kita jumlah. Langkah kedua dari jumlah itu kemudian kita uji normalitasnya. Kalau dia normal baru kita uji korelasi dan uji regresi. Rumus SPSS sangat luas, banyak sekali, tidak hanya untuk ini, tapi cara ini cara paling mudah menurut saya dan cara paling simpel gitu. Dan ini sudah sering kita lakukan analisa dan dipresentasikan, kemudian diuji. Bahkan saya pernah presentasikan di hadapan para profesor. Nah, data-data ini layak untuk dijadikan pengolahan penelitian. Jadi kalau ada kawan-kawan belajar SPSS dengan berbagai versi boleh saja, karena memang rumus matematika itu sangat luas dan dari berbagai sisi. Seperti itu kawan-kawan. Gimana, mudah ya? Sangat mudah. Gimana Pak Dr. Wisno? Mungkin ada cara lain, ya boleh aja.